Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, perkenalkan nama saya Tesalonika Jadi Deska dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek saya pelajaran agama di SMA PGRI. Selamat mendengarkan. Mari kita buka ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Tuhan yang Besar. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersebabkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Doa Bapak Ibu kami hantarkan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat rahmat-Mu kepada kami semua, sehingga kami hari ini dapat kumpul tempat ini untuk mendengarkan dan memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian yang berjudul Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tak berubah. Kita akan nyanyikan satu kali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah
dapat berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tak berubah. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat rahmat-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka pintu hati kami, buka telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan merenungi firman-Mu ya Tuhan. Berkati semoga firman-Mu ini dapat menjadi berita bagi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita diberi rahmat oleh Tuhan sehingga kita dapat berkumpul tempat ini untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Ayat yang mendasari firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 dengan judul perikop bersabar dalam penderitaan. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, karena kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, penderitaan yang dimaksud dalam perikop yang baru saja kita baca tadi, yaitu bagaimana cara kita sebagai murid-muridnya dapat bersabar menderita karena nama Tuhan, bukan karena dosa. Sekali lagi, bersabar menderita karena nama Tuhan, bukan karena dosa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca perikop tersebut, muncul pertanyaan di benak kita, mengapa kita harus bersabar? Mari kita lihat di ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersabar karena sudah ada kepastian, yaitu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lalu, bagaimana kita harus bersabar? Kita akan lihat di ayat yang ke-7b, di mana tertulis, kita harus bersabar seperti petani, di mana dia bersabar menunggu untuk menghasilkan hasil tanaman yang baik. Untuk menghasilkan hasil panen yang baik, petani tidak hanya duduk bersabar untuk menunggu, tetapi ia harus berusaha dari awal. Ia menanam benih, mengairi, memberi pupuk, bahkan ia juga harus menjaga tanamannya dari hama dan hewan-hewan yang dapat merusak tanamannya. Ia juga dapat meneguhkan hatinya untuk membuang semua keinginan dagingnya untuk dapat menjalankan prosesnya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Tidak hanya dari petani, Bapak Ibu, bahkan kita juga bisa belajar dan melihatnya dari para nabi seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, Musa, dan masih banyak lagi. Mereka mampu meneguhkan hati mereka, membuang keinginan daging karena mereka menderita karena nama Tuhan. Kita juga bisa mengambil contoh dari Ayub seperti yang tertulis pada ayat yang ke-11. Seperti yang kita sudah tahu, dari kisah Ayub, ia mampu bertahan, tekun, dan bersabar menghadapi ujian yang Tuhan berikan kepadanya. Ayub pun tidak sedikit pun menyalahkan Tuhan maupun orang lain atas ujian hidupnya. Lalu setelah kita tahu, Bapak Ibu, mengapa dan bagaimana kita harus bersabar dalam penderitaan, apa hasil yang akan kita dapatkan? Seperti yang di dalam ayat 11, saya akan bacakan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya ulangi,
Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari kisah Ayub itu kita tahu bahwa setelah dia mau bertekun dalam ujian hidup yang Tuhan berikan, Ayub pun mendapatkan hasil yang luar biasa indah dari Tuhan. Sama seperti kita, murid-murid Tuhan, saat kita mau bertekun, bersabar dan penderitaan atas nama Tuhan, kita mau berproses dengan baik tanpa bersungut-sungut dan saling menyalahkan orang lain maupun Tuhan, Tuhan akan menyediakan hasil yang sangat indah bagi kita. Apapun yang kamu perlukan, bahkan apa yang ada di luar pikiran kita pun Tuhan sediakan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, penerapan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita, khususnya sebagai pelajar, di bulan-bulan ini para pelajar khususnya kelas 12 sedang bertekun untuk mendapatkan hasil yang memuaskan saat lulus, bisa lulus dan bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang mereka harapkan. Tapi mereka kadang lupa dengan proses yang harus mereka lakukan, harus mereka lewati dulu. Seperti mereka harus meluangkan waktu untuk belajar, mereka justru membuang waktunya untuk bermain-main dengan sahabatnya dan untuk bermain HP, ponselnya. Justru saat kita sebagai pelajar, saat kita ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, kita harus berproses. Memang kadang proses yang kita hadapi itu sulit, kadang kita berproses kita juga gagal, tapi kunci dari dalam proses itu adalah bersabar dalam penderitaan. Saat kita mau berproses itu, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari Tuhan. Proses yang kita hadapi memang sulit, namun saat kita mau bertekun di dalam Tuhan, hasil yang sangat indah akan kita dapatkan. Kiranya firman ini dapat menjadi berita bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat Bapak, Ibu kami hantarkan. Kembali kami menghadap-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang tersurah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan berdoa syafaat, khususnya kami doakan kepada Bapak, Ibu, dan orang tua kami, Bapak Ibu guru kami. Kiranya Engkau memberkati dalam mendidik kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan juga ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk kami, teman-teman kami. Kiranya Engkau Tuhan berikan kepandaian dan kecerdasan sehingga kami dapat mendapatkan hasil memuaskan nanti ketika lulus dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi ya Tuhan. Tuhan berkati juga khususnya untuk SMA kita, SMA PGRI Temanggung. Tuhan pimpin, berikan kesuksesan dan semakin maju ke depannya. Tuhan berkati sehingga SMA PGRI ini dapat menjadi berkat untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ini bisa membantu anak-anak untuk menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Tuhan telah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.